Bupati bisa ada karena masyarakat ini. Tuhan Yesus ciptakan mata dan telinga untuk melihat dan mendengar. Sangat mudah sih kalau kita sudah lihat, mendengar, tapi kita tidak lihat. Aksi-aksi kita adalah aksi terorganisir. Kami dari rakyat bergerak dan bersuara. Kenapa rakyat bergerak dan bersuara? Ketika pemerintah dan DPR tidak bersuara, maka rakyat sekarang yang berbicara, bersuara dan bergerak. Setuju? Setuju? Ya, kita bicara tentang kemanusiaan. Itu kita bicara tentang kemanusiaan. Jadi, anak-anak, jangan punya seperti kanan. Ima malu ditata, apa bila itu? Baik. Ayo saya mari dengan orang Bilani, kasih ini satu kabupaten. Beda dengan kabupaten lain. Kita kasihan. Berapa? Kita punya jumlah berapa? Tidak ada. Jadi kita nggak sama-sama dengan kabupaten. Kita bukan nanti saya sampaikan tidak. Sama masyarakat, keterlibatan masyarakat ada. Saya punya mau begini. Itu. Nanti sampai depan. Kalau hati sebab kalau diberi anak media. Dia tahu. Begitu. Saya pikir begitu. Gosek.
Buru-buru banget orang tahu. Kata budi kau, dunia kau. Aku sudah di mana dunia mati kan dia. Arima, budi lah. Masih supaya terkasih dia kan. Umi banyak orang yang dia. Dengan kata yang kau lagi kau. Kita lagi kau, anda masih memilih kita sudah berapa tahun lagi dia. Umi bangun dia budi kau, anda sudah bagi buat umi bangun kata. Dengan kata yang ini satu ribu dengan usia dia membaca dia bukan tiga. Satu tu bini yang nak ditawa, bini dia. Bupati ke? Orang yang tak semua. Kita datang mungkin sudah dengar di depan ada tulisan besar-besar. Rakyat bergerak dan bersuara. Maka yang tupoksi kerja pemerintah dengan DPR diam diri, maka sekarang untuk direkam di Bolton dan di lain sebagainya.
Seperti yang mungkin kami sudah sampaikan ke masyarakat bahwa ketika pemerintahan dan DPR selaku wakil rakyat berdiam diri, maka sekarang saatnya masyarakat mau bicara, masyarakat mau bergerak untuk keluh kesah masyarakat. Dan saya sudah bilang, di sini kami hanya sebagai fasilitator. Nanti dari hasil semua kita akan simpulkan. Nanti masyarakat dan mediator, masyarakat yang akan sampaikan isi hati mereka langsung. Jadi kita melama kali ini dihimbau. Saya punya nama Manuel Kabune. Warta Titige. Dan sekarang ini kami minta syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi kami, jaga kami, lindungi kami, maka kami yang sisa ini hidup dengan baik. Siang hari ini saya hormati kepada wilayah 01 dan saya hormati pegawai-pegawai yang ada. Amakan dia ada Akima Ahmad Umima amakan dia itu. Amakan dia iya ibu apa lo? Apa ibu lo? Hasilnya iya dia bau. Juga ada kita naik dia bau. Umat kamu bau. Pimpinan kiriya kamu. Hasilnya iya ini kamu bau. Menega andi apa? Guru sampai makata ini. Kita kan Gila dia mau. Iya dia mau. Rakyat kami. Hanya kartu kami. DPR pilih datang dia. Bupati pilih datang dia. Dua lima terjadi dari yang mau. Menyatakan kursi terhormat kami dia. Betul. Dia masuk dia loh. Betul. Kita tak ini rakyat itu apa ini? Ini baik dia tapi tidak dia. Betul. Tidak mau. Kita tak mau. Umat itu apa? Guru sahabat makanya kita tak teriak deh anak kita ya. Ini pengamal dia loh. Amal ya. Maksud saya kembalikan. Sini kata kaifa. Dia betul doma, mereka kata orang dia, mina kok nato itu. Aku baca mana ibadah ini, boleh tak pintu lagi ya. Mereka boleh tak dia ini kan di sini. Ina ayah solat ini tak kaifa. Emu kalau luka ada kau, kalau lebih kuat. Amma di sini ayah solat ini tak jago emas. Ayah solat ini tak jago. Aku di kata di Muhammad di. Oda, dia dari sini dia nak. Kata orang, ni kata dia aku. Emu kalau luka ada kau, mereka rumah. Kami berdiri di sini. Ini pasti kita ada dua dia. Ini bisa kita ada saya dua dia. Kita buat dia dia. Ini kata. Emu kalau berdiri di sini. Ibu kita ada. Dia tahu. Boleh pakai baju mana? Kalau kita kan berdiri di sini lagi ya. Saya dulu emang orang kata. Aku terbatas kalau Baik, terima kasih. Pada hari ini kami tujuan ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah setempat.
untuk mengangkat bapak-bapak jadi pemimpin seperti bupati, seperti gubernur, seperti dewan untuk memimpin masyarakat. Tolong teruskan aspirasi kami kepada pemimpin yang lebih tinggi daripada bapak. Selamat siang Bapak Bupati. Ama kali. Ani lo dia adalah pengbawa palau, saya tidak pakai bahasa Indonesia karena Bupati orang Bon, bukan orang Indonesia. Ama kali. Dia na ali singiago. Nenek dulu singiago, mana dua kota mah. Wani awal ya mereka. Dulu apa? Ia mengalah dah. Ia orang tua apa? Dulu ada Singapura. Dulu singiago. Tingin dia lah, maka bagi jiwa aku. Iya dengan dia. Kenapa ini? Bukti apa ini? Apa itu identitas kita? Bukan berarti kita orang Indonesia salah tidak. Kita punya moyang dan moyang itu identitas kita. Dalam bulan kita mandi. Pakai yang kotor. Itu identitas kita. Bukan hutang. Itu identitas kita. Kita walaupun kita berlari, rambut ada rambut. Orang bersekolah ada rambut seperti itu. Itu bukan orang hutan. Tidak boleh bunuh sekarang. Yang ketiga, Pak Bupati, seperti karena terpotong ada itu cabut kembali ke kota. Seperti cabut kembali ke kota. Itu masyarakat punya tempat, kita mau ke mana? Kita mau ke mana? Mau biara gumun segala mau curi? Tidak, kita tidak setuju. Anak kita tidak setuju. Kita mau hidup 1000 tahun, bukan mau hidup sia-sia. Kita lahir itu untuk di Intan Jaya. Mereka mau hidup, bukan bunuh baru makan, tidak. Saya mau yang satu ini saya tegaskan lagi, pos-pos yang ada di Gamalai segala itu cabut kembali ke kota. Saya tidak setuju. Terima kasih. Ini tolong jangan angkat mereka kriminal. Mereka adalah masyarakat biasa yang berhak untuk hidup di Intan Jaya sini. Maka dari itu sekarang rakyat Intan Jaya bersuara. Kami minta nuntut kepada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi di Intan Jaya beradab. Yang adil dan beradabnya di mana? Kemanusiaannya di mana? Maka dari itu, mari sekarang teman-teman kita sama-sama serahkan aspirasi, bisa koordinat umum, bisa hadir. Tapi benar tidak ada. Ini tidak tahu, mungkin masyarakat kalau ika, kapatulika, itu laporan lagi, mungkin mungkin tahu tadi kami. Jadi sebelum kami sampaikan pernyataan sikap, saya mohon, saya pesan kepada Pak Bupati untuk segera, sebelum kami sampaikan itu, segera keluarkan surat kepada Pak DPR untuk bagaimana kawali aspirasi kami. Memang kami tahu negara beda, tapi pasti Bupati punya perintah ada terhadap DPR. Di sini sampai di sini. Setuju ya? Setuju. Aspirasi kami akan kawal sama-sama. Itu permintaan kami. Bersama pemerintah, DPR, libatkan tokoh gereja, libatkan intelektual, libatkan. Siap semua. Amat kali. Apa lagi? Amat kali. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Kapolres, Pak Babin, semua satuan yang saya hormati, Korlap dan seluruh masyarakat Intan Jaya. Seluruh masyarakat Intan Jaya yang hari ini bisa datang untuk menyuarakan. Saya pertama
bersyukur kepada Tuhan hari ini kami bisa ada bernapas, kami bisa ada karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, apa yang disampaikan aspirasi dari masyarakat, dari Korlap dan lain-lain, sebenarnya harus disampaikan ke DPR. Tetapi kondisi kantor DPR ada, tetapi ada DPR juga yang masih di Nabire. Belum naik, ada juga di sini, sehingga aspirasi itu kami bisa terima. Yang kedua, kami pemerintah ada untuk masyarakat. Masyarakat ada juga karena pemerintah. Di pemerintah itu ada TNI Polri, ada pemerintah, ada DPR, ada ASN dan semua itu dikatakan pemerintah. Tujuan pemerintah itu untuk melayani masyarakat, untuk menghidupkan masyarakat, sehingga kami Intan Jaya negara memberikan kita honai rumah untuk melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu yang pertama. Yang berikut, apa yang disampaikan menjadi aspirasi masyarakat, kami pemerintah terima. Karena tujuan daripada pelayanan kita di dalamnya ada TNI Polri, ada pemerintah, tapi masyarakat juga melihat daerah ini kita mau damai, daerah ini kita membutuhkan dengan suasana aman, damai, kita bisa melayani masyarakat. Itu adalah kerinduan kita bersama, kerinduan pemerintah, kerinduan TNI Polri, kerinduan masyarakat. Sehingga kita perlu jaga keamanan sama-sama. Jadi kita semua jaga keamanan. Saya sebagai pemerintah, kalau kita aman, damai, daerah ini aman, berarti apa saja kita bisa laksanakan. Tetapi kalau tidak aman, itu juga susah. Sehingga untuk menciptakan kedamaian, bagaimana daerah ini aman, itu bukan tugas satu orang saja, tidak. Itu tugas kita bersama. Sepakat ya? Sepakat ya? Kenapa saya bilang tugas kita bersama adalah pemerintah, TNI Polri, masyarakat, kita rindu untuk daerah ini aman. Jadi perlu Bapak Ibu kita semua juga sampaikan oknum-oknum yang merusak daerah ini. Kita sama-sama sampaikan tidak boleh lakukan kriminal di tempat ini. Tolong sampaikan saudara-saudara kami yang masih keluar, supaya daerah ini kita aman untuk membangun melayani masyarakat. Yang kedua, kami di sini Forkopimda adalah ada Kapolres, ada Dandim, ada pemerintah. Sehingga ada hal yang ini kami akan sampaikan kepada lebih tinggi, yaitu provinsi. Ada hal yang tetap kita akan evaluasi atau kita akan berbicara. Tetapi apa yang disampaikan dari Bapak Ibu, pasti juga kalau tiada solusi, Bapak Ibu juga jangan marah ke pemerintah. Jadi itu yang saya bisa sampaikan.
paling penting adalah kita ini tugas kita bersama masalah keamanan. Apa yang terjadi itu adalah yang kita melihat dan kita merasakan. Dan tolong sampaikan juga supaya kita sama-sama jaga. Karena ada yang lama kali ingin kita sampaikan di Linggo. Yang pertama adalah DPR mendengar apa itu ada. Orang-orangnya mematuhi apa yang dilakukan. Usia ada DPR mendengar sampaikan di usia di bawah DPR mendengar apa dan ada terima dia. Bupati, Gubernur, Oke. Bapak Ibu, tugas kita masing-masing, lembaga kita masing-masing. Jadi bagi intelektual harus mengerti, bisa buka di Google atau di mana saja Undang-Undang Nomor 13 2023 Nomor 23 tahun 2014. Ada 5 hal itu kita tidak punya kewenangan daerah. Lagi kita tidak ada kewenangan daerah. Yang pertama masalah fiskal. Yang kedua masalah pertahanan atau keamanan. Yang ketiga masalah agama. Yang keempat adalah fiskal, politik luar negeri. Kita tidak punya kewenangan di daerah. Jadi Bapak Ibu bedakan berita media yang ada organik dan non organik. Kedua, mereka juga kita pemerintah baik untuk melayani masyarakat. Tugas dan kewenangan kita masing-masing. Kita bisa katakan bahwa kita bisa cari solusi. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita pemerintah aspirasi ini harus diterima itu dari DPR. Pilihan lagi. Terkenal makanan saya, maka ini terkenal saya sangat bangga. Oke, sebagai koordinator umum. Intan Jaya 28 Oktober 2025. Intan Jaya menangis seagama berdarah. Forum Rakyat Bergerak dan Bersuara mengeluarkan pernyataan sikap menangani konflik yang sedang terjadi antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan pihak militer Indonesia, serta tragedi kemanusiaan di Kampung Soagama, Distrik Itadipa yang menewaskan 11 warga sipil dan 5 anggota pada 15 Oktober 2025. Dalam pernyataan ini, kami rakyat Intan Jaya tergabung dalam Rakyat Bergerak dan Bersuara menyebut peristiwa tersebut sebagai kasus seagama berdarah dan menuntut pertanggungjawaban negara atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Kami menilai
Situasi yang telah menyebabkan penderitaan yang panjang bagi masyarakat sipil, termasuk pengungsi besar-besaran. Karena itu, kami menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap diantaranya. Segera usut tuntas kasus Songkama berdarah. Yang kedua, Presiden Prabowo Subianto segera tarik militer non-organik yang telah melakukan operasi di Intan Jaya dan seluruh tanah Papua. Yang tiga, segera selenggarakan investigasi independen atas kasus Songkama berdarah. Yang keempat, hentikan praktek militerisasi yang digunakan untuk kepentingan korporasi dan ekstraktif. Yang perlindungan masyarakat adat. Yang kelima, mencegah keras. Yang keenam, tolak eksploitasi tambang di seluruh tanah Papua. Yang ketujuh, menyatakan pembunuhan warga sipil di Songkama sebagai pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan oleh negara dan menuntut agar pelaku segera diadili. Yang kedelapan, menetapkan 15 Oktober sebagai kasus Songkama berdarah yang wajib diperingati. Untuk poin ini saya ulangi, nomor 8, menetapkan 15 Oktober sebagai kasus Songkama berdarah yang wajib diperingati. Yang ke-9, menuntut agar pos militer di seluruh Intan Jaya segera ditarik karena keberadaan dianggap warga ketakutan dan trauma sehingga mengungsi di mana-mana. Yang ke-10, meminta agar militer Indonesia dan TPMPB sama-sama menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik yang sedang terjadi. Sekali lagi saya mau tegaskan, poin 10, meminta agar militer Indonesia dan TPNPB sama-sama menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan tidak menjadikan warga sipil sebagai korban. Yang terakhir, dengan hormat sebesar-besarnya, aspirasi kami akan serahkan ke Pak Bupati, tapi dengan catatan segera diproses cepat untuk koordinasi dengan pihak DPR. Agar fasilitasi, seperti yang tadi awal saya sudah bicara. Jika tidak, dalam waktu dekat kami akan tunggu informasi. Jika tidak, berarti kita akan turun dengan massa yang lebih besar. Setuju? Kita akan turun dengan massa yang lebih besar. Entah di sini atau di provinsi. Tunggu surat edaran kami kalau belum jawab aspirasi kami. Setuju? Setuju? Cepat. Hidup rakyat yang bersuara. Hidup. Hidup mama yang bersuara. Hidup bapak yang bersuara. Hidup para pegawai-pegawai yang peduli dengan kemanusiaan. Hidup pihak keamanan yang peduli dengan kemanusiaan. Hidup.